Apakah saya menggunakan media sosial sebagai alat untuk mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang isu-isu sosial, lingkungan, atau politik yang penting bagi saya? 1. Bagikan konten pendidikan. Bagikan artikel, video, infografis, atau konten lainnya yang relevan dengan isu-isu yang Anda pedulikan. Pastikan untuk memverifikasi keaslian dan keandalan informasi sebelum membagikannya. 2. Terlibat dalam diskusi. Bergabunglah dalam diskusi online tentang isu-isu tersebut. Berpartisipasi aktif dalam percakapan, bertukar pandangan, dan belajar dari sudut pandang orang lain. 3. Ikuti akun yang relevan. Ikuti akun media sosial yang fokus pada isu-isu yang Anda pedulikan. Dengan begitu, Anda akan terus mendapatkan pembaruan dan informasi terkini tentang topik tersebut. Gunakan tagar atau hashtag yang relevan. Saat Anda memposting atau berbagi konten tentang isu-isu tersebut, gunakan tagar yang relevan. Ini akan membantu konten Anda ditemukan oleh orang-orang yang tertarik pada topik yang sama. 5. Jaga etika diskusi. Selalu berbicara dengan sopan dan hormat, terutama ketika Anda memiliki pendapat yang berbeda dengan orang lain. Fokuslah pada pertukaran ide yang konstruktif dan hindari konflik yang tidak perlu. Apakah saya berpartisipasi dalam komunitas online yang positif dan bermanfaat? Dan bagaimana saya bisa menjadi kontributor yang aktif dan produktif di dalamnya? Jawabannya, 1. Temukan komunitas yang sesuai. Cari komunitas online yang sesuai dengan minat, hobi, atau tujuan Anda. Hal ini akan membuat Anda lebih termotivasi untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Kedua, lakukan observasi. Sebelum mulai berkontribusi secara aktif, luangkan waktu untuk mengamati dinamika dan budaya komunitas tersebut. Ini akan membantu Anda memahami aturan tidak tertulis, nilai-nilai, dan kebutuhan anggota lainnya. Ketiga, berinteraksi dengan hormat. Ketika Anda mulai berpartisipasi, lakukanlah dengan hormat terhadap anggota lainnya. Dengarkan dengan cermat, hargai beragam pendapat, dan hindari konflik yang tidak perlu. Keempat, berkontribusi dengan konten berkualitas. Berikan kontribusi yang bernilai dengan menyediakan konten yang informatif, relevan, dan bermanfaat bagi komunitas. Anda bisa berbagi artikel, tutorial, tips, atau pengalaman pribadi yang dapat membantu anggota lainnya. Kelima, jadilah responsif. Tanggapi pertanyaannya, komentar, dan diskusi dengan cepat dan dengan sikap yang membantu. Ini akan menunjukkan bahwa Anda peduli dan berkomitmen terhadap pertumbuhan dan keberhasilan komunitas. Apa sih strategi yang harus digunakan untuk memastikan bahwa saya berinteraksi secara positif dan empatik dengan orang lain di media sosial? Jadi yang pertama adalah praktikkan empati. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain sebelum merespon atau bereaksi terhadap suatu konten. Berusaha untuk memahami perasaan dan perspektif mereka. Yang kedua, berpikir sebelum berkomentar atau berbagi. Sebelum berkomentar atau berbagi konten, pertimbangkan dampaknya. Tanya pada diri sendiri apakah komentar atau konten tersebut akan membangun atau merusak hubungan dengan orang lain. Yang ketiga adalah gunakan bahasa yang menghormati. Pilih kata-kata dengan bijak dan hindari penggunaan bahasa yang merendahkan, menyerang, atau menghina. Gunakan bahasa yang santun dan menghormati orang lain. Yang keempat adalah tolak kebencian dan intoleransi. Jangan memberi ruang bagi kebencian atau intoleransi dalam interaksi Anda di media sosial. Lawan diskriminasi dan berdiri dengan orang-orang yang menjadi sasaran kebencian. Dan yang terakhir, yang kelima adalah beri dukungan dan dorongan. Jika Anda melihat seseorang yang mengalami kesulitan atau membutuhkan dukungan, berikan kata-kata semangat, dukungan, atau saran yang membantu. Terima kasih.